Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan mengkaji kitab yang namanya adalah Kitabul Adab. Masih ingat siapa pengarang Kitabul Adab ini? Yo, ibu-ibu. Ini kan kemarin, bulan kemarin ya. Siapa? Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Susah ya Bu ya? Pakai shin ya. Ibu-ibu kan biasa kalau ada ayam hus hus hus. Nah, sama ya. Asy-Syalhub. Ya, baiklah, alhamdulillah masih keinget ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang adab bersama Al-Qur'an. Ya, adab ketika kita bersama Al-Qur'an. Yang pertama adabnya adalah tuharril ikhlas inda ta'allumil Qur'an wa tilawati. Hendaklah mengikhlaskan ketika mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Ikhlaskan niat. Betul? Di situ tulisannya begitu? Baik. Jadi yang pertama ibu-ibu, ketika kita akan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, misalnya belajar tahsin, bagaimana tata cara panjang pendeknya Al-Quran, bagaimana tajwidnya, itu kita harus mengikhlaskan niat dulu. Kenapa? Karena Syekh mengatakan li'anna qira'atul Quran ibadah yambaghi biha wajhallah wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallahi la yatahaqqaq fihi syartan qabulul amal al-ikhlasu wal mutaba'ah fahuwa mardudu ala sahibihi. Kata beliau, ini penjelasan di kitab, karena membaca Al-Quran dan menelaahnya dan mempelajarinya itu bagian dari ibadah. Napa Bu? Bagian dari apa? Ibadah. Dan ibadah kalau pengen diterima di sisi Allah maka harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Bukan karena absen atau karena teman. Ya, atau ndak enak kalau nggak berangkat tahsin misalnya ya. Jadi murni karena Allah. Dan niat itu yang tahu hanyalah diri kita dan Allah. Kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita, Bu. Subhanallah. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka yuk, ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu sebagai pengajar dan pembaca Al-Quran. Maka mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Ya, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalaulah masih ada sesuatu yang tidak kita niatkan untuk Allah, mari kita rubah niatnya hanya untuk Allah. Kemudahan datang dari Allah dan mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syaratnya adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu adalah mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Rasulullah telah menjelaskan. Dan dalam kita belajar tajwid juga ada di situ sesuatu yang memang diajarkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan qala an-Nawawi wa awwalu ma yu'mar bihi ay al-qari al-ikhlas fi qira'atihi wa an yuridu biha wajhallahi subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau disebutkan kata Imam Nawawi, ibu-ibu, ini merujuk kitab namanya At-Tibyan.
At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu ada. Bukan Pondok Hamalatul Quran ya. Nama kitab. Nanti ibu-ibu kayaknya pernah dengar tuh nama Pondok Hamalatul Quran gitu ya. Ini kitabnya Imam Nawawi. Ada kitab khusus Imam Nawawi. Saya sampaikan juga kitab ini biasanya di pekan keempat hari Jumat. Di lantai 2 Masjid Jogokarian. Jadi ada semacam aula gitu. Masya Allah itu rame Bu. Masya Allah. Atas izin Allah tuh biasanya yang hadir lebih dari 100 lah. Itu macam-macam. Dari utara, selatan, barat, timur. Masya Allah. Itu ada monggo banyak yang ikut kajian. Namanya kitabnya At-Tibyan. Di Jumat pekan keempat. Ya. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Siapa pengarangnya? Imam Nawawi. Jadi memang beliau ada khusus kitab yang menjelaskan tentang adab para pengajar Al-Quran dan juga yang belajar Al-Quran. Ya. Baik, apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan al-ikhlas fi qiraatihi. Subhanallah. Dan ketika kita membaca, kita juga mengharapkan wajah Allah. Kita tahu bahwa di dalam membaca Al-Quran itu satu huruf diberikan pahala berapa Bu? 10 kebaikan. Ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita benar-benar mengharap pahala dari Allah, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tertulislah untuk kita pahala 190 kebaikan. Subhanallah. Tapi kalau niat kita pengen baca Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan pujian dari manusia, wah Bismillahnya mantap misalnya, fasih gitu ya, maka pahalanya terbang, ya nggak jadi tertulis untuk kita. Jadi Masya Allah, memang niat itu ya ibu-ibu benar-benar harus kita jaga, karena rugi. Kita sudah menghabiskan waktu membaca Al-Quran berjam-jam, tapi niatnya hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Hanya untuk absen yang biasanya ikut baca itu ya. Kalau ibu mertua saya itu ikut. Saya pernah lihat, nopo to niki jidah. Oh itu mamah ikut ini, ikut rombongan membaca Al-Quran ibu-ibu lansia katanya. Saya bilang bukannya ndak boleh, mungkin bagi ibu-ibu lansia itu ibu-ibu senior biar semangat baca gitu ya. Ibu-ibu ikut juga. Nanti kalau sudah store gitu ya. Nah itu hanya diketahui oleh ibu-ibu senior tuh ya. Itu ndak apa-apa. Dengan niat mungkin untuk menyemangati, hanya luruskan niat. Luruskan niat. Ya Allah, ketika membaca Al-Quran, ya Allah saya baca Al-Quran ini bukan cuman untuk store gitu ya, store centang gitu ya, atau biasanya ditaruhlah kode apa Ka'bah lah, apalah ya. Tapi luruskan niat, luruskan niat. Ya subhanallah. Baik. Kemudian di sini disebutkan subhanallah apa kata Imam Nawawi? Wa hadzal ladzi qalahu an-Nawawi sahih. Fa inna minal qura man yabtaghi biqiraatihi sarfu anzarin nasi ilaihi wal iqbal ala majlisihi wa tabkhilihi wa tawqirihi. Subhanallah. Karena ada beberapa qura itu yang membaca Al-Qur'an, Bu. Niatnya tuh beda-beda. Ada yang dia niat baca Al-Quran dibagus-baguskan biar dapat like. Ya, biar dapat apa, kalau zaman sekarang media sosial kan dapat like ya, dapat jempol gitu ya. Ada yang untuk ikut perlombaan ya, agar orang memuliakan. Ya, maka subhanallah, seorang yang membaca Al-Quran niatnya itu bukan mengharapkan wajah Allah. Itu ngeri, Bu. Di antara yang kelak menjadi bahan bakar api neraka pertama kali. Ya, subhanallah. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, yang niatnya bukan untuk Allah, berniat hanya untuk dipuji oleh manusia, dan Allah Maha tahu niat seseorang, maka nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah dan ditanya, untuk apa kau baca Al-Quran? Untuk apa kau ajarkan Al-Quran? Kata orang tersebut, aku ingin mengharapkan wajah engkau wahai Rabbku, mendapatkan pahala di sisimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berbohong. Kata Allah, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sesungguhnya di hatimu terselip ingin disanjung oleh orang lain. Subhanallah. Maka wahai malaikat, ya ambillah dia, sungkurkan ke dalam api neraka. Ya la haula wala quwata illa billah. Jadi ini niat itu benar-benar sesuatu yang mungkin perlu kita evaluasi sesering mungkin. Ya. Bahkan seorang yang sudah berilmu pun terkadang tergelincir dalam niat yang buruk. Ya. Maka kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita. Amin. Nah ini nih,
Jadi beliau menyebutkan hadis yang panjang, inna awwalan nas yuqdi yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa qala fama amilta fiha. Saya bacakan hadisnya ya Bu, nanti saya terangkan. Qala qatalta fika hatta shtuhid qala kadzabta walakinnaka qatalta li anna yuqalu jari faqad qil thumma umira bihi fasahaba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-ilmi wa 'allamahu wa qira'atul Qur'an fa utiya bihi فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Jadi ini hadisnya panjang ibu-ibu, saya ceritakan saja berbahasa Indonesianya. Jadi ada tiga golongan dalam hadis ini hanya disebutkan 2 golongan, aslinya 3, hadisnya panjang, yang kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Menurut kita ibu-ibu, amalan berjihad di jalan Allah nih kok baik napa mboten? Baik. Namun ternyata orang ini memiliki niat yang salah. Ketika berjuang di jalan Allah, ternyata niatnya agar pengen disebut sebagai seorang yang berjuang, pemberani, pahlawan gitu ya. Dan Allah Maha tahu dengan niat yang tersembunyi itu. Dipanggillah ya orang yang berjihad ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dulu aku telah berikan engkau kuda. Aku berikan kepada engkau sebuah skill untuk bisa, skill itu keterampilan untuk bisa menghunuskan pedang dan bisa mempelajari pedang tersebut begini. Kata Mujahid ini, "Iya betul wahai Robku." Maka ketika engkau ikut berperang, untuk apa engkau berperang? Saya ingin mengharapkan ridhamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Kau bohong. Ya Allah Maha tahu. Terselip di dadamu, terselip di hatimu ingin dipuji oleh manusia. Subhanallah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Ini hati-hati nih mbak-mbak, ibu-ibu. Orang yang mengajarkan ilmu. Jadi ketika kita mau ngajar, dimanapun kita ngajar, mau yang diajar anak kecil, mau yang diajar adalah anak-anak muda, orang sepuh. Kalau kita mau ngajar, luruskan niat. Luruskan niat. Untuk apa saya ngajar? Ya subhanallah. Kalau masih terselip sesuatu bukan karena Allah, maka kelak besok orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kau mengamalkan ilmu, mengajar? Kata orang ini, "Wahai Rabbku, aku ingin mengharapkan ridhamu." Kata Allah, "Bohong. Engkau mengajar agar disebut sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia." Ya subhanallah, orang-orang mengatakan engkau adalah orang yang berilmu. Saya sering mengatakan demi Allah, jangan pernah kita mengejar kepopularitasan, jangan. Ya, karena itu merusak niat. Ya. Jadi benar-benar terserah deh, mau saya terkenal mau enggak itu bukan urusan gitu ya. Yang penting saya terkenal di langit aja. Ya. Dan kalau niatnya sudah seperti itu, kita nggak dikenal tuh sakit hati. Jadi luruskan niat, ya luruskan niat. Apapun yang terselip dari niat-niat bukan karena Allah, maka besok ya orang ini akan disungkurkan pertama kali di dalam api neraka. Dan yang ketiga ibu-ibu tadi yang belajar Al-Quran ataupun belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Yang ketiga nih hati-hati nih, orang yang suka berinfak, ya berderma, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah berkata kepadanya, "Dulu aku berikan harta kepadamu banyak." Betul wahai Rabbku. "Untuk apa kau gunakan? Aku keluarkan di jalanmu ya Rabb, untuk mengharapkan ridhamu." Kata Allah, "Kadzabta." Kau bohong. Yang terselip dalam hatimu tuh engkau pengen disebut orang yang paling dermawan di kampungmu misalnya ya. Orang yang paling markotop gitu apa ya, nggak ada saingannya lah kalau pas berinfak gitu. Maka itu sudah kau dapatkan di dunia. Subhanallah. Dan saatnya hari ini aku memerintahkan malaikat untuk menyungkurkanmu ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari niat-niat yang buruk. Dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita untuk tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian yang kedua, ya di antara adab bagi yang mempelajari Al-Quran, adab bersama Al-Quran adalah al-amalu bil Quran. Mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Contoh misalnya, bitahlili halaluhu wa tahrim haramuhu.
ketika di Al-Quran itu disebutkan ada sesuatu yang halal, ya, maka kita menghalalkannya. Ketika di Al-Quran disebutkan sesuatu yang haram, misalnya khinzir, ya kan, daging babi, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang namanya darah, misalnya, dan lain sebagainya itu tidak boleh dimakan, maka kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mengharamkan sesuatu yang memang Allah larang di dalam Al-Quran dan mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi yang kedua tadi apa ibu-ibu? Menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan melarang sesuatu yang dilarang. Subhanallah. Nah, untuk kita mengamalkan Al-Quran, apa yang bisa kita lakukan? Ibu-ibu, kalau kita nih pengen tahu, oh itu tuh sesuatu yang diperintahkan, oh itu sesuatu yang dilarang, berarti apa? Perlu belajar isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dipelajari. Saya sering mengatakan ibu-ibu, kita setiap hari itu harus ada waktu untuk membaca isi dari tafsir Al-Quran. Ya, jadi dibagi waktunya. Kapan waktu membaca, kapan waktu belajar memahami Al-Quran. Kalau bagi yang masih muda, ya juga diantaranya adalah menghafal. Ibu-ibu yang sudah sepuh nggak mau kalah, saya juga menghafal ustazah. Boten nopo-nopo, monggo. Ya. Pernah dengarkan ibu-ibu ada nenek-nenek mulai menghafal 60 tahun tuh. Baru mulai start menghafal. 80 tahun selesai atas izin Allah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Dan Allah tuh maha tahu. Kalau ada seorang yang subhanallah menghafal Al-Quran butuh perjuangan, maka Allah kasih pahalanya jauh lebih besar. Ya, biasanya kan kalau anak muda sama orang yang senior, kira-kira butuh perjuangannya yang mana bu? Yang senior ya, Masya Allah. Yang tua kata ibu ya. Nggak apa-apa, bismillah ya. Walaupun satu ayat sudah dihafal, besoknya hilang lagi ya, dihafal lagi. Kemudian dibaca artinya, dibaca terjemahannya, dibaca tadabburi dan diamalkan. Karena Al-Quran itu haknya ada 4. Dibaca, ditadabburi, dihafalkan, dan diamalkan. Ya. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, sikap kita kalau Allah sudah mengatakan sesuatu di dalam Al-Quran, maka yang ada kita harus sami'na wa ata'na. Wahai Allah, wahai Rabbku, saya mendengar dan saya taat. Tapi masa kayak gitu ya, jangan ada seperti itu ya. Misalnya masalah warisan, Allah telah membagi laki-laki lebih besar daripada perempuan. Ada ibu bilang begini, tapi gimana ya Ustazah, saya punya anak perempuan, itu satu-satunya anak perempuan di keluarga kami ya, bungsu lagi gitu ya misalnya, paling disayang, masa dia dapatnya lebih sedikit ya, kan kadang nafsunya begitu ya ibu-ibu ya. Tapi tetap yang namanya hukum warisan kita kembalikan kepada Al-Quran. Masya Allah. Yaitu contoh di antara contoh dalam mengamalkan Al-Quran. Baik, yang ketiga adalah al-hadsu ala istizkaril Quran wa ta'ahuduhu. Subhanallah. Adalah kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Maksudnya berzikir itu senantiasa mengulang-ulang. Terutama bagi yang sudah menghafalkan Al-Quran, diulang-ulang terus. Istizkarul Quran ay al-muwadhabatu ala tilawah, ya talaba dzikruh, wal muahada ay tajdidul ahdi bimulazamatihi wa tilawatihi. Kita memperbanyak membaca kalau yang belum punya hafalan. Kalau yang sudah punya hafalan, maka memperbanyak murajaah, mengulang-ulang. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu-ibu di Masjid Pogung Baru niki biasanya hatam Quran niko membaca berapa hari, Bu? Sebentar, yang muda-muda sebentar, yang sepuh-sepuh dulu.
Kan kita memuliakan mereka yang sudah sepuh. Berapa hari targetnya ibu-ibu baca Al-Quran selesai? Baca. Nggih? 7 hari. Hatam. Dari juz pertama sampai juz 30. Pinten Bu? Sebulan. Betul napa-napa. Sebulan nggih? Tadi mana? Siapa yang jawab sebulan? Ibu sebulan? Nggih, betul napa-napa. Alhamdulillah. Ibu pinten niki yang sebelah sini kanan? 1 bulan. Enggak apa-apa. 1 bulan nggih. 1 bulan berarti sehari berapa? 1 juz. Enggak apa-apa. Daripada tidak kan? Nah, 1 bulan ini kok diistiqomahkan. Ya, bismillah minta tolong sama Allah. Nanti kalau mau nambah, betul napa-napa ditambah lagi. Percayalah Bu, ya bahwa ketika kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang akan membela kita. Ya, Al-Quran tuh nggak pernah ninggalin kita. Ya, di dunia Al-Quran akan menjadi teman bagi siapapun yang merasakan kegelisahan di dalam hidupnya. Al-Quran akan Allah jadikan atas izin Allah memberikan ketenangan jiwa. Ya, subhanallah. Al-Quran juga sebagai obat bagi siapapun yang diuji oleh sakit. Ya kan? Masya Allah. Itu manfaat, di antara manfaat membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga bisa memberikan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di kubur Al-Quran akan menemani para pembacanya. Subhanallah. Di akhirat nanti Al-Quran akan menjadikan bagi para pembacanya sebagai syafaat. Ya, memberikan syafaat. Jadi di antara amal solih yang bisa memberikan syafaat ibu-ibu adalah bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Quran itu memberikan syafaat. Puasa juga sama. Puasa juga akan berucap kepada Allah. Besok Al-Quran dan puasa itu bisa bicara di depan Allah. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Al-Quran akan membela orang-orang yang membacanya. Al-Quran akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, dulu Eyang Salamah, gantilah jangan Eyang Salamah terus. Siapa? Ibu siapa yang mau saya jadikan contoh? Bu Reni sudah pernah. Bu Reni Eyang Salamah ganti-ganti. Ibu Sintan? Bu Karman. Oke, baiklah Bu. Yang baik kok Bu contohnya Bu ya. Kata Al-Quran, ya Allah, dulu Bu Karman setiap siang, pagi baca Al-Quran. Waktunya dihabiskan untuk baca Al-Quran. Malam bangun untuk baca Al-Quran. Ya Allah, kata Al-Quran, hamba memohon kepadamu karena Al-Quran ini subhanallah ya bisa bicara, maka minta kepada Allah, wahai Rabbku, saya meminta kepadamu untuk memasukkan Bu Karman ke dalam surgamu. Masya Allah, amin. Itu Al-Quran akan membela, subhanallah. Ibu-ibu, saya juga pernah mendengar ada seorang bapak-bapak itu di Mekah ya. Saya pernah cerita belum ya di sini ya. Beliau tuh kalau hari Jumat tuh selesai Al-Quran. Setiap hari Jumat. Berarti sehari berapa juz? Anak-anak muda, belum saya tanya nih. Anak-anak muda, jangan 1 bulan kayak si mbah-mbah, beda. Anak muda, targetnya berapa baca Al-Quran? Ayo. Mana anak-anak muda nih? Ini bukan anak muda Ustazah, tapi menjelang lansia. Kan kalau muda dalam Islam itu di bawah 30 tahun, Bu. Ya, jadi kalau yang sudah usianya 38, 40 itu bukan anak muda lagi. Ya. Berarti saya apa ini? Saya sebutannya apa ini? Mamud. Mama muda. Ya, oke. Mama muda baca Al-Qur'annya targetnya berapa biasanya? Berapa? Ini pada terdiam, khusyuk banget ya. Sedapatnya, enggak bisa sedapatnya, harus target. Berapa? Kenapa? Kalau untuk urusan dunia aja kan mama muda biasanya pandai banget mentarget ya. Masa untuk urusan akhirat enggak bisa ya? Bismillah, berapa? Sebut aja angka. Setengah bulan? 3 bulan? Ini para sesepuh ini 1 bulan. Bisa dibayangkan enggak? Senior tuh kalau sudah baca lama, ibu-ibu ini punggung nih rasanya panas gitu. Lah mama muda, Masya Allah ya masih. Oh, justru banyak urusan, lihat. Oh, baiklah. Para sesepuh nggak banyak urusan? Oh, banyak juga. Oh, beda urusannya ya. Oh, Masya Allah. Ini mama mudanya ini banyak urusan. Masya Allah. 3 bulan? 3 bulan. Oke, 3 bulan. 3 bulan berarti 1 hari berapa? Nggak 1 juz. Kan 3 bulan hatamnya, Bu. 1 juz kan 10. 3 lembar ya.
setengah juz kurang. 3-4 lembar lah ya. Masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Baiklah. Nah, di Mekah itu ada seorang laki-laki, beliau setiap hari Jumat itu selesai hatam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, ketika meninggal dunia, ini kisah nyata, Bu. Ya, semoga bisa dijadikan ibrah. Ketika beliau meninggal dunia, pada waktu mau diangkat jenazahnya. Jadi, di kuburan di Mekah itu ada beberapa tahun gitu dilihat. Kalau sudah jadi tulang belulang, dikumpulkan tulang belulangnya. Karena memang lahannya terbatas. Nah, jasad laki-laki ini masih utuh, ya. Beliau orang Indonesia tapi sudah lama di Mekah. Anak-anaknya lahir di sana, cucunya juga lahir di sana. Masih utuh jasadnya, utuh. Kan biasanya dipanggil ahli warisnya untuk menyaksikan, dan itu masih utuh. Ya, Masya Allah. Siapa yang menjaga jasadnya? Allah. Subhanallah. Waktu itu ditanya kepada anaknya, ya, apa amalan bapak gitu sehingga Allah memuliakan ini, yaitu selesai Al-Quran setiap hari Jumat. Masya Allah. Ini pelajaran untuk kita, ya ibu-ibu. Terkadang kita habiskan waktu kita untuk dunia, tapi kita jadikan sampingan Al-Quran di penghabisan waktu kita. Ya, jangan, sekarang kita mindsetnya gini. Jangan kita baca Al-Quran di sisa-sisa waktu kita, tapi kita baca Al-Quran di awal hari. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengawali hari dengan membaca Al-Quran, Allah akan jadikan hari itu barakah. Ya. Kalau kita menggunakan untuk membaca Al-Quran di sisa-sisa waktu, bisa jadi sampai tidur kita nggak baca Al-Quran. Ya. Jadi bacalah Al-Quran untuk mengawali hari. Ya, Masya Allah. Dengan itu kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan barakah di hari itu. Baik. Yang keberapa itu ibu-ibu? Yang ketiga. Oke. Yang keempat. Oh iya, untuk yang sudah menghafal Al-Quran. Baiklah. Untuk yang selesai menghafal Al-Quran atau yang lagi proses menghafal Al-Quran, itu murojaahnya, kalau yang sudah selesai 30 juz berarti dibagi 6. 30 bagi 6 berapa, Bu? 5. Yang sudah selesai tiap hari 5 juz. Saya punyanya 12 juz. Ustazah, ya oke, bagi 6 berarti berapa? Tiap hari 2 juz. 2 juz, selesai 15 hari. Ya kan? Terus seperti itu. Masya Allah. Jadi dibagi 6. Ya. Dan itu menjadi, kalau sudah selesai Al-Quran bukan berarti selesai menghafal, ya. Ada tugas baru, yaitu murojaah seumur hidup. Ya, Masya Allah. Baik, yang keempat adalah la taqul nasitu walakin qul unsitu ay uskittu ay nusitu. Wa dalilun dzalika ma rawatuhu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi surah bil laili faqala yarhamullah laqad adrakani ayatan kadza wa kadza wa kuntu unsituha min surati kadza wa kadza. Wa fi riwayati Muslim laqad adrakani ayat kuntu uskitha min surati kadza wa kadza. Jadi di sini ibu-ibu tidak boleh kita mengucapkan apa di situ? Lupa gitu ya. Tapi di situ ucapkan apa? Nusitu, aku dilupakan. Ya, jadi bukan mengatakan lupa tapi aku dilupakan. Ini bagi para penghafal Al-Quran. Ya, bagi para penghafal Al-Quran. Bahasa Arabnya bukan nasitu tapi nusitu. Ya, nasitu kan melupakan. Ya, ya Allah, saya sudah melupakan ayat ini, itu nggak boleh. Tapi katakanlah dilupakan. Ya, subhanallah. Karena nanti ini beda arti, beda makna. Baik, kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima. Yang kelima adalah wujub tadabburul Quran. Kita diwajibkan untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Nah, jadi di sini kita diminta untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ada tafsir yang ringkas yang ibu-ibu bisa baca, namanya tafsir muyassar. Tafsirnya namanya tafsir muyassar. Boleh nggak pakai tafsir yang bahasa Indonesia? Boleh. Kemarin itu ada ibu-ibu, saya ngobrol sama panitia yang menghantar ke rumah, itu dari Al-Hidayah. Itu kadang, Masya Allah, dari obrolan di perjalanan itu, Masya Allah ya, ada hikmah di balik itu semuanya. Saya bilang ke yang panitia yang menghantar,
Kalau mau tafsir, ada tafsir Tadabburul Amal, itu bagus. Ternyata beliau WA saya, ini bukan ya Ustazah, bahasa Indonesianya ada. Masya Allah sudah ada bahasa Indonesianya. Sudah ada, namanya Al-Quran Aplikatif. Sebentar, saya lihat chat beliau. Al-Quran Aplikatif itu jadi bagus Bu. Al-Quran, dia nanti di situ ada bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur Al-Quran Aplikatif. Namanya Tadabbur Al-Quran Aplikatif. Panduan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur Al-Quran Aplikatif. Bahasa Indonesia ini. Qurannya besar, cocok buat ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Ini ada nih, saya lihatkan ibu-ibu di toko online. Itu harganya 300-an. Ada 3 jilid. 1 jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ada yang jual 300 sekian ya. Ibu lihat dulu. Saya lihat aja. Saya enggak jualan di sini ya. Jadi maksudnya terjangkau lah insyaallah. Enggak nyampe setengah juta. 300-an. Ya, Masya Allah itu bagus banget. Saya ada di rumah bahasa Arabnya. Tapi itu 1 jilid. Bahasa Arabnya 1 jilid. Hadiah dari Syekhoh yang dari Mesir itu 1 jilid. Ternyata sudah ada bahasa Indonesianya jadi 3 jilid. Ya, monggo silakan. Semoga Allah mudahkan. Saya enggak tahu belinya di mana. Yang jelas mungkin di toko-toko buku ada. Namanya Al-Quran Tadabbur Aplikatif. Ini pakai tim Mbak. Tim Markaz Al-Minhaj Saudi Arabia. Jadi mungkin gabungan para ulama. Sampun warnanya Qurannya merah putih nih. Merah putih. Atasnya merah, ada putih-putihnya. Ya, kalau saya lihat di tim Markaz Al-Minhaj Saudi Arabia. Sampun 3 jilid ya. 3 jilid hardcover, ada boxnya eksklusif. Oh Masya Allah. Masya Allah Bu. Untuk buku anak-anak yang ada boxnya aja itu harganya ada yang jutaan loh. Ya kan? Ibu-ibu pernah beli kan, ada kan? Yang buku jilid 1, jilid 2 itu kan? Ini buku panduan kita. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan ya ibu-ibu ya. Untuk membeli. Dan bukan cuma untuk pajangan. Eman ya Ustazah kalau mau dibuka gitu ya. Karena Al-Qur'annya terlalu bagus itu, mbok nanti rusak ya. Ya dibuka, diamalkan. Ya Masya Allah. Monggo semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu. Amin. Allahumma amin. Yang keenam, jawazu tilawatul Quran qaiman au masyian au muttaji'an. Dibolehkannya, nah ini nih Bu. Dibolehkannya membaca Al-Qur'an itu ketika berdiri, baca Al-Qur'an terutama bagi yang sudah hafal ya, atau minimal kalau kita nggak ada yang dihafal ya baca aja Al-Fatihah. Itu kan ibu-ibu pasti hafal. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Boleh. Daripada kita nggak ngapa-ngapain mending baca Al-Qur'an. Ya Masya Allah. Au masyian, berjalan ya, muttaji'an atau kita sedang berbaring. Itu juga boleh. Jadi yang namanya membaca Al-Qur'an ya, walaupun adabnya itu kan harus duduk misalnya menghadap kiblat, tapi juga boleh untuk di waktu-waktu yang kita itu misalnya sedang dalam keadaan santai itu boleh baca Al-Quran. Baca ya Bu, biasanya yang sudah dihafal. Baik itu ayat kursi maupun Al-Fatihah. Ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Allah yang berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah, orang-orang yang mengingat Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka qu'ud itu duduk, dan di waktu mereka sedang berbaring. Subhanallah teman-teman. Masya Allah ibu-ibu. Allahu Akbar, orang-orang yang diberikan oleh Allah lisan-lisan yang mulia, maka lisannya diringankan untuk berzikir. Masya Allah. Lisannya disibukkan untuk mengingat Allah. Rugilah orang-orang yang lisannya hanya digunakan untuk mencela, untuk menggibahi saudaranya, untuk ngomongin orang. Wah itu rugi banget ya. Rugi kata ya. Ruginya sampai rugi gitu ya. Maka yuk saya ajak diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya, walaupun misalnya gimana kalau nggak Al-Quran yang kita baca, nggak apa-apa, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu juga boleh. Ya, atau baca qul huwallahu ahad, boleh nggak? Boleh. Baca apa yang ibu-ibu hafal, boleh. Ya, Masya Allah. Yang paling mudah. Kemudian yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, la yamassul mushaf illa tahir. Ini nih. Ini ada beberapa pendapat ya ibu-ibu. Apa sih maksudnya? Tidak memegang mushaf kecuali yang suci. Al-aslu fihi qawlu ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, dalam surah Al-Waqi'ah.
والنهي عن مسه إلا لمطهر جاء مصرحا به في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. مسألة: هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته أو قماشه للمحدث؟ الجواب: نعم، يجوز حمل القرآن بعلاقته ليس له لمس. Qala Syekhul Islam wa man kana ma'ahu mushaf falahu an yahmilu baina qumashihi. Jadi beliau tanya, boleh enggak kalau ada orang megang mushaf tapi enggak langsung dipegang dengan tangan, dipegang pakai kerudung, ya dilapisi. Maka di sini kata Syekh boleh. Ya boleh, karena dia tidak langsung memegang mushaf. Ya. Dan untuk memegang mushaf ini ibu-ibu dan membaca itu beda masalah, ya. Kalau memegang mushaf maka rata-rata mengatakan bahwa orang yang ingin memegang mushaf dan dia dalam keadaan tidak bersuci, baik itu dalam keadaan tidak berwudu ataupun sedang haid, maka untuk kehati-hatian pakai penghalang atau pakai kain untuk tidak kita langsung bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau pengen baca Al-Quran, ya misalnya, tapi kita lagi nggak berwudu misalnya, maka boleh pakai HP. Tidak apa-apa. Ini bukan Al-Quran. Kan biasanya ada kan aplikasi yang ada di HP Al-Quran. Nah itu kita boleh baca di situ. Ya. Yang penting ibu-ibu, kalau kita haid itu jangan sampai kita nggak berzikir sama sekali. Sholat enggak, puasa enggak, zikir pagi enggak, zikir petang enggak gitu ya. Mager, bener-bener mager. Ya. Nah itu jangan. Tetap ya kita berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, jawazu tilawatul Quran hadasan asghar an dhahril qalb. Beliau mengatakan bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang memiliki hadas. Ya, memiliki hadas itu artinya belum bersuci, baik itu hadas kecil, an dhahri qalb. Maksudnya di sini dia membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. An dhahril qalb itu mungkin dari hati, apa ya? Amal janabah fa innahu fala yajuz. Untuk baca Al-Quran sendiri ibu-ibu, ini perhatikan ya teman-teman. Kalau misalnya ada seseorang itu dia habis, mohon maaf, saya harus berkata, melakukan hubungan suami istri. Berarti dia lagi junub. Nggih mboten? Sebelum dia mandi, maka tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Napa Bu? Pakai kain. Baca aja nggak boleh. Ya, mandi dulu, ya, baru nanti boleh baca untuk junub. Di sini dikatakan amal janabah fa innahu fala yajuzu lil junub qiraatul Quran bihali minal ahwal, dalam keadaan apapun. Wa dalilu dzalika marawahu Ali radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'an al-Quran ma lam yakun junuban. Rasulullah tuh biasa baca Al-Quran ketika beliau enggak junub, ya. Tapi kalau untuk yang haid boleh enggak baca Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh baca Al-Quran, boleh ya Bu. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh. Saya menyampaikan ini. Tapi saya tidak memaksa ibu harus mengambil pendapat yang mana. Monggo silahkan. Saya mau ngambil pendapat yang boleh baca Al-Quran, ya monggo silahkan. Saya mau ngambil pendapat yang nggak baca Al-Quran mutlak, ya monggo silahkan. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan. Ibu-ibu terserah mau ambil pendapat yang mana nggih? Ya monggo silahkan. Baik. Jadi untuk membaca Al-Quran sendiri itu ada perbedaan pendapat yang disepakati orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Baik, jadi segera mandi dulu kalau mau baca Al-Quran. Kemudian di sini yang ke-9. Sebentar, sini ada beberapa pertanyaan. Ayyuma afdalil qari an yaqra an dhahril ghaib au minnal mushaf. Dhahril ghaib itu berarti hafalan, enggak lihat Quran. Dhahril qalb itu maksudnya adalah membaca tanpa melihat, ibu-ibu. Jadi tadi di sini bagi orang yang berhadas, maka membaca Al-Qur'annya dia tidak memegang mushaf, tapi an-dhahr qalb itu hafalan sifatnya. Ya, jadi yang dihafal dibaca. Ini menurut beliau. Ya, baik. Yang ke-9, jawazu qiraatul Quran lil haid wan nufasa. Beliau Syekh Fuad berpendapat ya di dalam kitab ini diperbolehkannya yang namanya membaca Al-Quran bagi yang haid dan nifas. Ya, ini pendapat beliau. Kalau ada ibu-ibu yang beda pendapat, monggo silahkan. Pripun Bu? Itu bukan Al-Quran yang ibu-ibu pegang. Membaca Al-Quran tuh boleh. Kata Syekh Fuad, bagi yang haid dan nifas.
Ya, nanti saya bacakan. Wa dzalika li annahu lam yathbut dalil yata'ayyanul masiru ilaihi 'alal man'i min dalik. Kenapa boleh baca aja, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Kan kalau di zikir pagi petang wonten nggih Bu ayat kursi nggih. Itu kan Al-Qur'an. Ya, maka boleh baca. Kata beliau karena tidak ada dalil yang melarang itu. Jadi kalau ada mengatakan tidak boleh orang haid sama sekali baca Al-Qur'an, dalilnya mana? Gitu ya. Karena di zikir pagi saja ada ayat kursi di situ. Ada bacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini untuk bacaan Qur'annya. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan, kata beliau, subhanallah, walakin biduni mashil mushaf. Tapi bagi yang haid dan nifas, baca boleh tapi nggak megang langsung mushaf. Ya, kata beliau. Jadi ibu-ibu amannya kalau mau baca Al-Quran bagi yang haid dan nifas pakai aplikasi HP. Ya monggo kalau ibu-ibu mau ada Al-Quran di depan lagi haid begini ya. Pakai sarung tangan atau pakai kerudung dipakai alas gitu ya. Ini pendapatnya beliau. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 insya Allah kita cukupkan. Yang ke-10 adalah istihbabu tandhiful fam bisiwak qablat tilawah. Masya Allah. Disunahkan untuk membersihkan mulut ketika akan membaca Al-Quran. Baik itu dengan siwak maupun dengan sikat gigi. Ya, dan ini juga biar nggak ngantuk ya ibu-ibu. Biasanya kan godaan terbesar baca Al-Quran tuh baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tek lagi ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Misalnya pas ini ya, baru bangun tidur itu loh. Pas qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk lagi ya. Sikat gigi ya. Sikat gigi, siwakan. Nah, ibu-ibu kalau punya siwak lebih baik ya. Dan itu lebih menyegarkan mulut. Ya baik. Kemudian di sini wadzalika ta'adduban ma'a kalamillah fa innal qari lamma kana muridan litilawa kalamullah hasunna minhu an yutibu fammuhu wa yatanaddaf bisiwak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjud minal lail yashushu fahu bisiwak. Dari mana dalilnya? Rasulullah kalau mau bangun salat malam tahajud, beliau itu selalu membersihkan mulutnya dengan siwak. Masya Allah. Cung, di sini yang di rumahnya ada siwak. Coba saya mau cek. Kata ibu ada odol siwak. Pasta gigi merek siwak. Ini siwak kayu. Coba saya pengen tahu. 1, 2, 3. Yang punya 1, 2, 3, 4, 5. Mahmud coba Mahmud 1, 2. Masya Allah. Ibu ini duduk di sini tapi senior ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu senior atau Mahmud? Senior. Masya Allah. Lebih banyak senior nih. Wah, ibu-ibu yang senior hari ini, Masya Allah, pada punya siwak. Mahmud sibuknya gitu ya, sampai lupa beli siwak ya. Nanti beli siwak ya, Masya Allah. Gimana? Enggak, mungkin itu siwaknya palsu apa ori ya? Paling bagus tuh yang ini Bu. Gitu. Ada juga yang siwak yang sudah di ini loh, yang sudah di pakai alat vakum itu ya. Itu kan biasanya ada zat apa. Tapi kalau yang siwak asli yang kayu, yang masih basah itu enak kok. Ya dia ada rasa-rasa mint gitu ya. Ya jadi memang Masya Allah Masya Allah itu memang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Patut kita coba. Karena Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku perintahkan kalian untuk bersiwak. Tapi kan Rasulullah itu paham, mesti ada tuh kayak tadi ibu-ibu, aduh ini bau gitu, aduh ini nggak biasa. Maka Rasulullah nggak mewajibkan. Ya Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya istiqomah dalam ibadah-ibadah yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di poin ke-10. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jazakunallahu khaira, barakallahu fikunna jami'an ibu-ibu hadirin jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.